Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Annyeonghaseyo. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang besar, ibadah Pentakosta. Hari ini kita rayakan di GBI Court di tempat ini. Salam hormat saya untuk Bapak Gembala dan juga para hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat yang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar tentang satu tema, yaitu Tuhan yang merintis jalan bagi kita. Tema khotbah saya hari ini adalah prodromos. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini dan kita akan membacakannya bersama-sama. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-20. Jika sudah ada di layar, mari kita membacakannya dengan suara yang keras. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, 1, 2, 3. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, inilah yang memulai semua pemberian yang terbaik yang kita alami ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus itu. Hari ini kita belajar tentang kata perintis di dalam ayat ini yang memakai kata prodromos. Apa artinya prodromos? Prodromos artinya adalah pasukan pembuka jalan. Atau kemudian diartikan sebagai pasukan penjamin. Saudara, ketika Tuhan dikatakan sebagai perintis, maka dialah Allah yang membuka jalan bagi kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara mungkin sering melihat satu ayat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-51 dikatakan di sana, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, Allah membuka jalan bagi kita. Kalau dia sudah buka jalan, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau dia sudah membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia Tuhan yang besar yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sehingga mengawali semua hal yang akan kita pelajari pagi ini adalah, biarlah kita bisa berkata bahwa kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang pembuka jalan itu. Dia membuka jalan saat tidak ada jalan untuk pertolongan bagi dosa manusia. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup manusia dan ini merupakan sebuah kehilangan yang besar. Kehilangan yang tidak bisa dibayar dengan uang atau apapun yang bisa manusia kerjakan. Kehilangan kemuliaan Allah itu akhirnya memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Tetapi syukur bagi kita sekalian, ketika Yesus datang ke dunia, kalau saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 22, di sana dikatakan, aku telah memberikan kemuliaan itu kepada mereka kembali. Saudara adalah orang yang beruntung. Ketika saudara dikatakan sebagai orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, waktu Yesus datang ke dunia, dia datang untuk memberikan kemuliaan itu kembali. Dan sekarang saudara adalah yang mulia itu di hadapan Tuhan. Dan Yesaya melihat hal ini dari kejauhan. Dia berkata, sesungguhnya kita ini berharga di mata Tuhan. Kata berharga itu memiliki nilai yang mulia. Saudara adalah orang-orang yang telah disematkan kemuliaan kembali. Saudara adalah orang-orang yang memiliki jalan untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara memiliki jaminan yang kuat dari sekedar jaminan asuransi yang saudara bisa miliki. Kita punya Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita. Nah, belajar tentang jaminan ini, kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan jaminan dalam tiap-tiap hal yang dia bisa lakukan dalam hidup kita. Saudara, waktu dia lahir, dia menjamin bahwa Allah betul-betul telah mendatangi kita. Waktu dia lahir, dia melampaui hukum biologis. Waktu dia mati dan bangkit, dia melampaui hukum kodrat manusia. Waktu dia naik ke surga, dia melampaui hukum alam. Hukum Newton dikalahkan.
Tuhan mengalahkan hukum alam semesta. Dia tidak bisa diikat oleh hukum alam semesta. Dia tidak bisa diperintah oleh alam semesta. Dia mengatasi semua. Dia melewati semua. Dia di atas semua. Dari sejak semula ketika saudara baca dalam Kejadian pasal 1, dikatakan di sana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, air itu adalah gambaran kehidupan. Kalau Allah dikatakan dari sejak semulanya, dia ada di atas air, dia mengatasi semua. Dia di atas semua, dia di atas semua keadaan. Dia tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun di alam semesta ini. Kalau saudara punya Tuhan yang seperti ini, masakan saudara masih ragu untuk percaya kepadanya? Kalau saudara memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah melakukan jaminan lepas jaminan dalam hidup saudara, masakan saudara masih ragu sampai hari ini kepada Tuhan? Bahkan ketika saudara belajar tentang bagaimana Tuhan menjamin hidup kita ketika dia dikatakan telah lahir ke dunia, dia menyatakan dia Tuhan yang menghampiri kita. Saudara, ada 3 hal yang besar tentang kedekatan Tuhan dengan manusia yang saya pelajari pada perjanjian lama, perjanjian baru, dan pada zaman anugerah, zaman saudara dan saya hidup hari ini. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan itu sepertinya jauh dari manusia. Karena yang boleh menghadap Tuhan hanya para imam saja. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam. Sepertinya Tuhan di sini, sementara umatnya jauh di luar perkemahan suci waktu itu. Lalu dalam perjanjian baru Tuhan itu tidak dikatakan jauh. Ketika Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan itu tidak lagi jauh. Dia dekat, begitu dekat. Dia tinggal bersama, hidup bersama, mengalami apa yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dia begitu dekatnya ketika dia datang ke dunia. Tetapi tahukah saudara, ketika di zaman anugerah, di zaman saudara dan saya ada hari ini, Tuhan itu tidak lagi dikatakan begitu jauh atau hanya sebatas begitu dekatnya. Tapi Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Dia ada di sini, saudara. Sehingga saudara adalah orang-orang yang mengalami kebesaran Tuhan itu. Saudara punya Tuhan yang besar, melebihi setiap masalah kebutuhan saudara. Saudara punya Tuhan yang besar, melebihi semua masalah yang saudara miliki hari ini. Kita harus berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya! Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan merencanakan hal-hal besar dalam Pentakosta dan menetapkannya pada hari yang kita rayakan di sini. Apakah hal itu? Yang pertama, hal yang pertama adalah saudara dibawa oleh Tuhan memasuki masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Saudara, waktu saudara ingat dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa kini?" Lalu Tuhan berkata kepada orang-orang itu, "Engkau tidak bisa tahu masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa. Lakukan saja bagianmu, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya." Saudara, kalau saudara terserap dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa, maka saudara bukan hanya memiliki waktu di sini, tapi juga waktu dalam kekekalan. Saudara bukan hanya punya waktu hidup yang fana di dunia, tetapi saudara juga bisa terus masuk dalam waktu hidup yang kekalnya Tuhan. Saya percaya bahwa hidup di dunia ini bukan the end, tapi to be continue. Saudara akan melanjutkan hidup dalam kekekalan. Percaya akan apa yang dikatakan Yesus. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berarti kematian pun tidak bisa menghalangi kita untuk masuk, melompati hidup yang fana, lalu berpindah kepada hidup yang kekal. Dan siapakah gambaran orang ini? Saudara adalah gambarannya. Ya. Tuhan bukan hanya bangkit ketika dia bangkit dari kematian, tapi kalau saudara belajar, dia pernah membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Kalau Lazarus dibangkitkan, maka kita juga akan sama, akan mengalami kebangkitan yang besar dalam sekumpulan orang-orang yang percaya. Kalau Lazarus dibangkitkan, maka kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama.
Saudara, waktu saya memimpin rombongan ke Israel, saya tiba di Betania, saya sampai di makam Lazarus. Di situ saya lompat lalu berteriak, haleluya. Lalu semua rombongan saya bertanya, Abuna, pendeta, ada apa? Apakah Abuna melihat Tuhan? Lalu saya bilang, enggak. Lalu ada satu opung yang berkata, ngagetin aja, kita kira ada Tuhan. Pakai teriak haleluya, haleluya segala. Kenapa Pak Pendeta kok teriak haleluya? Lalu saya berkata, saya kaget karena saya baru tahu kejadiannya ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, kalau saudara tiba di Betania, saudara sampai di makam Lazarus, saudara akan masuk ke pintu makamnya. Lalu saudara langsung akan melihat ada 24 anak tangga turun ke bawah. Saudara, ini hanya ada 2 anak tangga, 1, 2. Tapi di makam Lazarus ada 24 anak tangga. Kira-kira setinggi ini, saudara. Turun ke bawah. Dan jenazah Lazarus diletakkan di lantai yang paling bawah. Siapa yang tidak lompat lalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Ketika tahu hal itu, persis seperti apa yang kita lihat. Sehingga ketika saya bayangkan waktu Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, come, keluarlah. Apa yang terjadi, saudara? Lazarus yang jenazahnya ditaruh di lantai yang paling bawah, dia masih dibungkus kain kafan, kakinya masih diikat, tangannya masih diikat. Lalu ketika dia mendengar suara kehidupan itu, akhirnya dia duduk, saudara. Lalu dia berdiri. Apa yang dilakukan? Dia naik 24 anak tangga. Semua orang di luar kubur itu mendengar seperti ada suara orang yang naik. Siapakah itu? Lalu apa yang terjadi? Lazarus terus naik 10, 11, 12. Capek loh saudara untuk naik ke atas itu. Buat kita yang hidup saja capek. Tapi ini orang yang sudah mati, dia bisa hidup lalu menaiki 24 anak tangga. 21, 24 dia keluar di depan pintu kubur. Dan semua orang yang melihat hal itu terheran-heran dan kaget. Lalu Yesus berkata, Lazarus sudah hidup. Buka kain kafannya, buka tali yang mengikat kakinya, buka tali yang mengikat tangannya. Dia sudah hidup kembali. Saudara, siapa yang membuat hal ini bisa terjadi? Yang bisa membuat hal ini terjadi adalah Allah yang saudara dan saya sembah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, masakan dia tidak bisa membangkitkan ekonomi kita? Dia terlalu bisa. Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, masakan dia tidak bisa memulihkan keluargamu? Dia terlalu bisa untuk melakukannya. Sehingga percaya saja lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang urus yang lain. Lalu kemudian, saudara, bagaimanakah waktu Tuhan itu? Waktu Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah waktu yang kronos. Waktu kronos itu disebut dengan waktu reguler. Waktu reguler itu adalah waktu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dan sepanjang abad. Inilah waktu reguler kita, keseharian kita. Nah, Tuhan itu punya waktu yang namanya waktu kronos, yang disebut waktu reguler. Dia hadir di tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, di sepanjang tahun hidup yang kita jalani. Dia hadir di waktu reguler kita, saudara. Kalau saudara punya Tuhan yang hadir di waktu regulermu, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Ada orang yang sudah kelihatan kayak orang mati, padahal waktu kematiannya belum tiba. Jangan saudara, jangan putus asa, kita masih punya Tuhan. Jangan gagal paham sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Dia hadir di waktu reguler kita. Kalau dia hadir di waktu reguler kita, tiap gerak kita, tiap detik, menit, jam, dia tidak pernah lupakan saudara. Kalau hidup ini seperti panggung, maka kemanapun saudara jalan, di situ mata Tuhan tertuju kepada saudara. Bukankah saudara sering kali mendengar, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya ke meja kerja kita, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita nih, hai Kejora,
kelompok jomblo ceria. Percayalah jodohmu sedang OTW. Tapi Pak, OTW-nya kapan? Kok kayaknya lama ya? Saya belum punya pacar. Nah, sekarang doanya mulai diganti. Bilang sama Tuhan begini, Tuhan, di manakah jodohku? Tolong Sherlock. Supaya aku aja yang jemput. Karena kalau Tuhan yang kirim, prosesnya lama. Ya, syarat dan ketentuannya, aduh, astaga. Ya. Jadi anak-anak muda tetaplah berharap. Jodoh itu nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat jodoh? Sekali-kali keluarlah dari Harapan Indah, main ke Jakarta Pusat. Main ke Jaksel, lalu saudara akan lihat anak-anak Jaksel. Main ke Jakarta Timur, Utara, dan bangun komunitas. Ya. Jangan pindah gereja. Ya. Jangan cari gereja lain. Di sini saja saudara sudah bisa bertumbuh. Tuhan akan angkat saudara lebih tinggi kalau saudara setia di gereja saudara. Tuhan akan memberkati saudara secara baik, karena berkat itu ada kalau saudara membangun komunitas, membangun kerukunan. Dan saya percaya gereja ini adalah sasaran berkatnya Tuhan. Karena ada saudara, ada saudara, ada saudara, dan ada saudara. Ya. Nah, ketika kita melihat hal ini, maka kita belajar tentang bagaimana Tuhan hadir dalam keseharian kita. Lalu kemudian yang kedua, waktu Tuhan itu bicara tentang waktu yang aion, saudara. Nah, waktu aion itu berbicara tentang waktu yang panjang, inilah waktu kekekalan. Jadi kalau saudara ketemu mall Ion, maka itu tandanya saudara nggak boleh sebentar-sebentar ke situ. Baru setengah menit udah, ayo kita pulang. Jangan, ini kan Ion. Ini mall yang lama, judulnya aja lama gitu ya. Ayo kita nonton. Ya, Mission Impossible 2,5 jam. Ya, ada saudara saya udah berumur, sudah dia lagi siapkan waktu. Ntar saya nonton, saya atur dulu ya. Karena saya pasti bolak-balik ke kamar mandi. 2,5 jam itu bukan waktu yang sebentar. Ya, saya tunggu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, nah waktu aion ini menjelaskan saudara masuk dalam waktu yang fana, waktu yang terbatas. Lalu saudara tinggal dalam waktunya Tuhan, waktu yang aion. Nah semua ini saudara dalam rentetan kejadian pasca sampai kenaikan sampai pencurahan Roh Kudus, Tuhan sedang lakukan dan telah lakukan dalam hidup saudara. Waktu yang panjang itu adalah waktu yang akan kita miliki semua. Dan yang terakhir, waktu Tuhan itu bicara tentang waktu yang kairos, waktu yang terbaik. Saudara percayalah, saudara pasti tiba di waktu ini. Kalau saudara sedang punya masalah, sedang punya pergumulan, mungkin engkau berkata, Tuhan, di manakah engkau? Sampai mungkin ada saudara yang berdiri di atas genteng lalu berteriak, Eli, Eli. Ya, ada satu orang yang satu kali berteriak begitu, saya dari bawah teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia lihat, pendeta, kenapa kamu? Ya aduh Pak, masalah saya begitu banyak. Bahkan ada jemaat yang berkata, Pak kayaknya doa saya nggak ada yang dijawab Tuhan. Saudara sekalipun mungkin saudara berkata, doa saya nggak ada yang dijawab Tuhan, minimal saudara masih punya doa pamungkas. Apa doa pamungkas itu Pak? Doa makan. Doa makan itu adalah satu-satunya doa yang baru amin langsung dijawab Tuhan. Jadi selama kita masih punya doa makan, maju terus. Tuhan pasti sedang memelihara kita. Hari ini, besok, dan seterusnya saudara. Jadi kalau kita punya Tuhan yang memiliki waktu kronos, aion, dan kairos, maka inilah waktu-waktu terbaik yang Tuhan berikan. Bahkan Pentakosta itu adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kalau kita tidak terhitung ada di sana, di loteng Yerusalem, maka hari ini kita pun bisa memiliki pengalaman yang sama seperti di loteng Yerusalem. Kairos Tuhan itu diberikan untuk tiap-tiap manusia. Sehingga saudara yang belum memiliki karunia bahasa roh, karunia yang lain, teruslah setia. Sampai engkau satu ketika mendapatkan kairos Tuhan, engkau mendapatkan waktu yang terbaik. Akhirnya karunia itu diberikan, saudara. Saya ingat betapa beberapa puluh tahun yang lalu ketika Tuhan mengaruniakan karunia bahasa roh kepada saya. Simple saudara.
Saya satu kali minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya karunia bahasa roh. Karunia berkata-kata, karunia bahasa lidah itu. Saya ingin mengalaminya. Saya doa tidak dijawab, saya doa belum juga, saya doa belum juga. Saat saya nggak kepikiran, saya sedang menyembah, tiba-tiba sontak saya mengeluarkan kata-kata yang di luar keinginan saya. Saya sendiri tidak tahu apa yang saya katakan. Tapi setelah itu saya mengalami satu kelegaan. Saya tahu saya sedang mengalami kehadiran Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Dan saya percaya itu bukan hanya untuk beberapa orang. Bukan hanya untuk pendeta yang berdiri di mimbar ini, tapi juga untuk kita, jemaat dan orang percaya. Bapak Ibu bisa memiliki pengalaman untuk saudara hidup di dalam banyak karunia-karunia yang Tuhan sediakan. Tidak terhitung karunia-karunia Tuhan yang akan bisa diberikan kepada saudara. Dia Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah melupakan saudara sekalian. Sehingga kalau kita punya Tuhan yang memiliki waktu Tuhan, masanya Tuhan, ikuti saja apa kata Tuhan. Dan jangan-jangan waktu Tuhan hari ini membuat engkau mengalami apa yang terjadi dalam Pentakosta. Lalu yang kedua saudara, apa hal besar yang Tuhan berikan dalam Pentakosta? Yang kedua adalah kita diajak untuk memasuki tahap bersaksi. Yang pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita harus mulai melangkah dari satu tahap ke tahap yang lain. Bersaksi, bersaksi, bersaksi dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara harus hidup dan menghidupinya. Saudara harus menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Cerita tentang Tuhan kepada suamimu yang sudah lama gak ke gereja. Cerita tentang Tuhan kepada Yudea, tetanggamu. Cerita tentang Tuhan kepada orang yang belum percaya. Cerita tentang Tuhan dimanapun engkau berada. Sampai di ujung-ujung di mana saudara hadir. Di situ kita masuk dan terserap dalam tahap bersaksi ini. Cerita tentang waktu Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Saudara, waktu saya mempelajari kisah tentang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saya bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa masih sisa 12 bakul? Tetangga saya, marga Si Hombing, saya datengin lalu saya tanya, Si Hombing, kenapa masih sisa 12 bakul? Teman saya yang sepantaran Si Hombing ini, dia langsung berdiri dan tolak pinggang. Karena itu tidak ada Si Hombing dan kawan-kawan. Kalau ada Si Hombing dan kawan-kawan, judulnya bukan sisa 12 bakul, tapi kurang 22 bakul. Lalu saya bilang sama Si Hombing, dasar kau Si Hombing, mana ada begitu? Ini ada-ada saja. Akhirnya saya garuk-garuk kepala, ya namanya teman sepantaran, saya akhirnya tos juga sama dia, tos dulu. Hanya Si Hombing tos sama saya. Terus saya ke gereja. Bapak-bapak, ibu-ibu bilang gini, Pak, itu 12 bakul, maksudnya kan murid Yesus ada 12. Jadi karena mereka udah melayani, hadiahnya 1 orang 1 bakul. Wah, ibu bapak ini tahu dari mana kok semuanya bilang begitu. Lalu saya belum puas saudara. Sampai saya merenung terus. Saya pikirkan kenapa ada kata sisa 12 bakul. Satu kali saya sampai di satu titik. Ketika Tuhan sepertinya menaruh perkataannya di hati saya. Lalu bilang begini di hati saya, Julius, kenapa masih sisa 12 bakul? Karena aku ingin semua orang tahu bahwa mukjizat itu belum habis. Mukjizat itu masih ada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan tidak memberi makan pas seperti jumlah yang hadir? Kenapa Tuhan tidak memberi makan? Kalau 5.000 yang hadir, 5.000 saja diberi makan. Tidak lebih, tidak kurang. Semua makan. Tidak perlu sisa. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hari ini. Supaya ketika masih ada orang yang bertanya, Tuhan masih adakah roti itu? Tuhan masih adakah ikan itu? Kami masih mau. Lalu Tuhan akan berkata, masih ada. Tapi kalau Tuhan memberikan mukjizatnya pas seperti yang hadir. Semua makan tapi pas. Tidak lebih, tidak kurang. Semua bisa makan.
Satu kali ketika ada orang yang bertanya, Tuhan, kami masih mau roti, kami masih mau ikan, adakah roti dan ikan itu? Lalu Yesus akan menjawab, loh, kan udah tadi mujizatnya, udah gak ada, kan udah pas, semua udah makan, udah selesai, udah habis roti dan ikannya. Tapi kenapa masih sisa 12 bakul? Supaya semua orang yang masih bisa mengalami kebutuhan roti dan ikan. Yesus berkata, masih ada sisa 12 bakul. Saudara tahu, sisa 12 bakul ini bukan mengatakan jumlahnya 12 bakul. Karena Alkitab mengatakan, semua saksi mata mengatakan, pada waktu itu, setiap orang yang mengambil roti dari bakul itu, setiap orang yang mengambil ikan dari bakul itu, kalimat yang besarnya adalah, tidak ada habis-habisnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga ini yang Tuhan mau saudara mengerti. Bahwa kalau saudara masuk dalam kegerakannya Tuhan, percaya saja mukjizat itu masih berlaku. Siapa saudara yang membutuhkan mukjizat untuk sakit penyakitmu hari ini? Siapa saudara membutuhkan mukjizat dalam kebutuhan, dalam kesulitan yang sedang kau alami? Mukjizat masih ada. Dan jangan-jangan ini adalah kairos Tuhan. Di saat Tuhan mau menyatakan mukjizatnya dalam kebutuhan dan persoalan kita. Saudara tidak heran kalau sampai hari ini ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang bisu bisa berkata-kata. Orang tuli bisa mendengar. Saya pernah melihat ada orang yang lumpuh disuruh jalan-jalan saudara dalam ibadah kebangunan rohani. Dan itu bukti nyata. Saya melihat pernah ada orang buta yang bisa melihat. Pendeta bilang begini, ini berapa? 1, ini 2, ini 5. Terus dia keluarkan uang 100. Ini orang butanya udah melihat, diambil dulu uangnya, dia baru bilang 100. Ya, biar lama nggak lihat, tapi namanya uang. Kecium juga saudara. Tapi saya tidak mengajarkan saudara untuk cinta uang. Cinta Tuhan dan cinta uang itu nggak boleh dijalani bersama-sama. Karena kalau saudara minta uang sama Yesus, Yesus nggak punya uang di kantongnya. Saudara baca di Alkitab. Dari awal sampai akhir, adakah Yesus pernah mengambil uang di sakunya lalu membelanjakan uangnya dan menggunakannya? Enggak pernah. Waktu orang banyak bertanya, Guru, apakah engkau membayar pajak? Yesus berkata, coba ambil uang koin di sakumu. Lihat ada gambar siapa di situ. Lalu semua orang ambil uang koin di sakunya, lalu semuanya lihat. Kami melihat gambar kaisar di sini. Tidak ada seorang pun yang berkata, kami melihat Tuhan dalam uang sepeser ini. Saudara, Tuhan ingin saudara belajar melihat Tuhan di uang saudara yang kecil sekalipun. Mungkin tidak seberapa, tapi kalau saudara melihat Tuhan dalam uang saudara yang tidak seberapa, saudara pasti melihat rejeki tidak berhenti di situ. Tuhan bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Lalu kalau saudara berharap Tuhan kasih uang saudara dari sakunya, pernahkah Tuhan punya uang di sakunya? Enggak pernah. Waktu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Guru, kita harus membayar bea bait Allah. Lalu apa yang Yesus katakan? Kamu pergi memancing di danau sana, nanti ikan pertama yang kamu pancing, kamu dapatkan, lihat, buka mulutnya, lalu ambil uang di mulut ikan itu. Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ikan kerja di mana, saudara? Ikan gak punya kantor. Ikan gak bisa cari duit. Tapi Tuhan bisa taruh uang di mulut ikan. Bukankah itu hal yang membuat saudara harus mengerti? Ada saja hal-hal ajaib yang Tuhan bisa buat dalam hidup saudara. Lalu waktu murid-murid menangkap ikan yang pertama, ayo lihat, ada uang gak di mulutnya? Waktu dibuka, saudara, itu ada uangnya. Lalu dia ambil dari mulut ikan itu dan mereka bayar bea bait Allah. Saudara baca kisah itu, saudara tidak akan pernah lagi tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa taruh uangnya, berkatnya di mana saja. Lalu seakan-akan Tuhan bilang kepada saudara, ambil berkat itu. Saudara, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa punya cara. Dia selalu punya cara, selalu punya jalan untuk menolong kita. Dia Tuhan yang besar, lebih besar, sangat besar, dan terlalu besar, saudara. Dan saudara tahu kalau Tuhan tolong saudara, Tuhan kalau tolong kita itu bukan sekali,
atau sesekali menolong kita. Tapi Tuhan itu berkali-kali telah membuktikan, dulu sampai sekarang, sampai besok, Dia akan tetap menjadi penolongmu. Dia menjelaskan kepada saudara dan saya, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ini adalah kekuatan yang tanpa batas lagi, saudara. Ini adalah kekuatan yang melebihi dan bisa melewati batas ruang dan waktu. Saudara disertai dengan cara yang lebih baik daripada waktu Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Penyertaan Tuhan dalam kehadirannya secara roh itu menjelaskan kepada saudara, saudara menang banyak. Saudara beruntung karena saudara punya Tuhan yang melakukan hal-hal terbaik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus ada. Makanya kalau saudara mau menilai Tuhan, jangan membatasi Tuhan dengan pikiranmu. Dia nggak terbatas. Dia lebih luas dari apa yang saudara bisa bayangkan. Dia lebih tinggi dari apa yang saudara bisa doakan. Dia terlalu besar. Dan saya adalah orang yang mengalami kebesaran Tuhan. Saudara pun adalah orang-orang yang mengalami kebesaran Tuhan itu. Bukankah dulu saudara pernah susah? Saudara sekarang umur berapa? 50. Dulu waktu umur 17, 20, 25, 30, 45. Bukankah kalau kita ingat banyak banget masalah saya yang saya hadapi di sana. Bahkan ada orang yang seringkali berkata, kenapa kemiskinan ini nggak pernah lari dari hidup saya? Tapi toh masih hidup saudara, walaupun nggak punya uang banyak. Kadang kita lihat gaji kita 1 koma, tanggal 1 udah koma. Tapi masih hidup sampai hari ini. Ini adalah mukjizat. Ya. Sehingga jangan pernah berhenti untuk menyaksikan Tuhan ketika Tuhan tolong saudara. Beritakan saja, pergi dan selamatkan banyak jiwa berapapun harganya. Saya ingat di satu desa di Jawa, satu kali ada seorang gembala sudah tua. Dia menyuruh semua penerima tamu di depan pintu gereja. Lalu dia berkata begini, tolong catat semua ukuran sepatu jemaat yang hadir hari ini. Wah, penerima tamunya kaget. Lalu karena gembala yang suruh, akhirnya mereka ambil kertas dan pulpen. Lalu setiap kali ada orang yang datang, mereka tanya, maaf Pak, Bu, selamat hari Minggu. Kalau boleh tahu, berapa nomor sepatunya? Kata, loh, ada apa ini? Ini Pak Gembala yang suruh, ini perintah Gembala. Oh ya? Aduh, jangan-jangan ini Gembala lagi gol. Oh iya, nomor sepatu saya. Ya, 41. Ada yang nomor sepatunya 38. 39, 40, 41, sampai 46 juga ada, isi semua. Lalu kemudian sesudah isi, minggu depannya gembalanya kasih setiap orang yang sudah mengisi nomor sepatu, dengan dikasih sepatu sepasang-sepasang dengan nomornya masing-masing. Wah, jemaat tambah kaget lagi Bapak Ibu. Ada apa ini? Apakah kemuliaan Tuhan telah hadir? Lalu ketika mereka terima sepatu itu dan senang, gembalanya mulai berkhotbah. Di awal khotbahnya dia berkata, itulah sepatu penginjilan kalian. Semua jemaat yang sudah terima sepatu kaget. Astaga, kalau tahu ini sepatu penginjilan, saya nggak ambil tadi. Repot ini kalau urusannya begini. Lalu gembalanya berkata, pakailah sepatu itu dan ingatlah, kalau engkau memakai sepatu itu, ingatlah, beritakan tentang Tuhan kepada siapapun yang kau temui. Selamatkan jiwa, beritakan Injil. Dan minggu depan, bawalah 1 orang ke gereja ini. 1 orang, bawa 1 orang. Semuanya disuruh tepuk tangan, akhirnya terpaksa tepuk tangan juga saudara. Wah, puji Tuhan, karena udah dapat sepatu, gak enak kalau gak tepuk tangan. Nah mulai besoknya, jemaat pada mau kerja, pada sekolah. Mereka mau pakai sepatu, biasanya orang Indonesia maunya sepatu yang baru. Lagi pula bagus, dia pakai sepatu yang baru. Di tengah jalan mereka baru ingat, astaga ini kan sepatu penginjilan. Ya Tuhan, akhirnya mereka nggak mau, akhirnya kemanapun mereka pergi, cerita tentang pertolongan Tuhan. Cerita tentang Tuhan Yesus yang baik. Cerita kalau hari Minggu ini ada ibadah. Cerita untuk ajak orang beribadah minggu depannya. Saudara tahu, waktu mereka terima sepatu yang hadir 100 orang. Minggu depannya yang hadir 200 orang. Lalu kemudian terus bertambah. Dan akhirnya gereja itu
ruangan ibadahnya tidak muat lagi. Mereka harus pindah ke satu gereja yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka pakai sepatu penginjilan mereka. Jangan-jangan nanti Pak Gembala mau kasih saudara sepatu. Kalau saudara dikasih, ingat saya, sepatu saya 42. Ya, tapi orang yang baik nggak perlu dikasih sepatu. Alkitab berkata, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Pergi, beritakan Injil. Jemaat GBI Sport Center, GBI Court, Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Sehingga nggak heran kalau Pak Gembala keliling terus. Saya aja yang masih muda, aduh, deg-deg ser lihat apa yang Gembala saudara lakukan. Malaikat juga keder. Sebentar ada di Kalimantan, sebentar ada di Jerman, sebentar ada di mana. Lagi doakan menara Eiffel. Waduh, gawat. Dimanapun dia berada, nggak pernah nggak doa keliling. Ya. Dulu waktu saya mau nembak istri saya, waktu saya mau jadiin dia pacar, itu saya doa keliling rumahnya. Doa berantai, doa peperangan, semua doa saya lakukan, saudara. Waktu saya lewat depan rumahnya, pintunya kebuka, saya kabur. Karena takut ketahuan. Ini ngapain pendeta tuh tadi ngider-ngider di depan rumah. Jangan-jangan dia lagi kelilingin tembok Yeriko sampai tembok Yeriko itu hancur. Ya. Akhirnya saya dapat istri yang saya doakan. Ya. Istri saya seorang apoteker, Bapak Ibu. Dulu saya tahu itu obat itu pahit, rupanya yang manis itu apotekernya. Ya, dulu pacar saya dokter. Setiap kali saya baca suratnya saya nggak ngerti, karena dokter tuh kalau nulis surat sama kayak nulis resep. Jadi saya harus datang ke apoteker, tolong bacain dong. Waktu dia bacain rahasia saya ketahuan semua. Akhirnya ngapain saya sama dokter ya? Ini ada apoteker. Sampai anak saya udah berumur 25 tahun ini, nggak terasa saya sudah masuk ulang tahun mau pernikahan perak. Di bulan Juni ini. Akhirnya saya tua juga, Bapak Ibu. Saya lihat di kaca wajah saya masih kayak Sweet 17. Lihat KTP udah Sweet 7 up. Astaga, Fanny, Melvin, kamu yang buat papa jadi lebih tua. Karena tambah mereka besar, tambah akhirnya saya terdorong tua. Ibu-ibu ingat tua. Sekalipun engkau pakai anti-aging, ya, menolak tua, anti tua, tetap masa tua itu akan datang. Ya. Ibu-ibu kan, waduh, luar biasa ibu-ibu hebatnya. Kadang-kala kita pendeta ini susah bedain mana lampu sorot gereja, mana muka ibu-ibu. Karena ibu-ibu mukanya lebih terang. Beneran. Ya, dan ibu-ibu tuh memang luar biasa. Saya satu kali beli nasi helikopter, tahu nasi helikopter? Uduk. Nasi uduk maksudnya. Tiba-tiba di belakang dia teriak, "Mbak, yang pakai tato dulu ya." Saya senggol di sebelah saya, "Siapa yang pakai tato?" "Itu, ibu-ibu, tato alis," katanya. Pakai tato alis aja belagu. Saya kira tato yang di sini gitu. Ya, saya pernah antri di Kentucky. Ya, waktu antri, saya lagi lihat istri saya di mana. Tiba-tiba masuklah satu orang wanita di depan saya. Waktu saya lihat, waduh, bajunya nggak lengkap, Bapak Ibu. Dia pakai you can see di depan saya, lalu dalam hati saya bilang, ya Tuhan, ini kuntilanak dari mana? Wah, di punggungnya ada tato mawar merah. Waktu dia panggil temannya, akarnya tembus ke sini. Ya Tuhan, saya bilang, "Ma, kamu yang gantiin aku." Ya, kan saya nggak mau jatuh dalam pencobaan. Akhirnya si mama, "Ada apa sih, Pak?" "Rasa no." Akhirnya saya duduk. Ya. Tapi itulah hal-hal yang harus kita yakini, Bapak Ibu. Bahwa hidup itu berjalan terus. Ada sesuatu hal yang gak perlu kita kerjakan, gak perlu kita usahakan, yang akan datang dengan sendiri. Itu adalah masa tua. Saudara nanti akhirnya berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah," ayo ngaku. Ya, sampai pendeta nggak mau dibilang tua, dia baca ayatnya begini, "Dahulu aku muda, sekarang tetap muda." Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu Tuhan, Bapak. Engkau harus berhenti satu ketika di satu titik sadar, iya ya,
Aku udah nggak muda lagi. Ya, aku sudah tua. Dan akhirnya saudara mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan di masa tua ini? Mendidik anak kah? Membangun anak-anak dengan baik? Melayani Tuhan? Hidup sungguh-sungguh, hidup bertobat? Belajar hidup seperti Daud, Bapak Ibu. Belajar seperti Musa yang berkata, ajar aku Tuhan, menghitung hari-hariku sedemikian rupa, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Kadang manusia itu gak suka menghitung hari. Kita lebih suka menghitung duit. Kita hitung duit kita. Padahal udah dihitung, masih dihitung lagi. Ada berapa tadi ya? Saldo udah dicek tadi pagi, dicek terus seharian. Tapi untuk menghitung hari kadang-kala kita berat. Tuhan itu menghitung hari-hari hidup kita. Lalu dia rencanakan hal-hal besar. Dari waktu dia lahir, dari waktu dia mati, dari waktu dia bangkit, dari waktu dia naik. Dia memberikan pemberian-pemberian yang terbaik yang kita rayakan hari ini. Yaitu Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Bersaksi terus, jangan pernah berhenti. Dan yang ketiga, bagaimanakah Tuhan menetapkan hal-hal besar dalam Pentakosta? Saudara, akhirnya Tuhan membawa kita untuk memasuki cara pandang yang berbeda. Saya ingat ketika orang-orang Galilea menatap ke langit. Waktu Yesus naik, kalimatnya dikatakan oleh Alkitab, lalu awan menutup ia dari pandangan mereka. Semua orang berkata, wah Tuhan sudah pergi. Tuhan udah gak ada. Tuhan udah hilang. Tuhan udah tinggalkan kita. Lalu malaikat hadir di samping mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, kenapa engkau menatap ke langit? Yesus yang engkau lihat naik ke langit ini, dia akan datang dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa malaikat tegur orang-orang ini? Karena mereka berkata, Tuhan sudah pergi. Tuhan gak kelihatan. Tuhan sudah hilang. Tuhan sudah tinggalkan kita. Tuhan sudah tidak ada. Benarkah Tuhan tidak ada? Tidak benar. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan secara nyata, dia ada menyertai kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Dia tidak pernah melupakanmu. Dia akan selalu hadir. Menjadi prodromos. Yang akan menjelaskan kepada kita. Dia Tuhan yang bisa membuat kita melihat jalan. Dan dia berkata, aku jalan itu. Akulah cara itu. Akulah Tuhan yang akan membuat jalan dalam kehidupanmu yang sulit itu. Sehingga sekarang jangan lagi banyak alasan. Karena 99% dari kegagalan datang dari orang yang selalu punya alasan, bukan atasan ya. Saudara gak boleh bilang ini karena pimpinan saya, ini karena pendeta saya, ini karena gembala saya, ini karena itu orang tua saya, papa, mama, kakak. Kadangkala bukan dari atasan, tapi datang dari diri kita yang adalah akar masalah kita. Sehingga jangan pernah saudara terus nyaman dengan kegagalan. Atau saudara berteriak, hore saya gagal. Jangan saudara. Lihat Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut. Lakukan semua yang baik karena apa yang saudara harus lakukan dalam perhitungan hidup saudara. Di slide terakhir dikatakan, makanya dosa itu nggak boleh ditambah. Kebaikan itu jangan dikurang. Berkat itu harus dibagi. Kuasa Tuhan itu jangan ditanya. Berdoa itu jangan sekali. Memang kalau dihitung-hitung saudara, nggak masuk hitungan. Tapi lakukan saja, jangan suka nambah dosa. Ibu-ibu kalau suamimu bohong, engkau jangan bohong lagi sama suamimu. Bapak-bapak kalau mau rubah istri, jangan kalau habis bertengkar langsung pergi. Udah aku pergi, biar kamu rasain gak ada suami. Jangan. Mendekat itu adalah cara untuk kita bisa merubah seseorang. Kalau saudara jauh, saudara gak bisa merubah seseorang. Mendekat adalah cara kita untuk bisa merubah seseorang. Sehingga kalau kita sedang bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, jangan jauh, justru tambah dekat. Supaya engkau bisa bilangin, Ma sebetulnya tuh kamu begini, aku tuh begini. Ayo kita pergi ke pom bensin. Ngapain ke pom bensin? Ya supaya kamu dengar dari abangnya, mulai dari nol ya. Aku kira ngapain? Ya iya, ayo. Kalau abang bensin aja bisa bilang mulai dari nol, kenapa kita nggak bisa mulai dari nol?
Iya kan? Papa. Ya. Kita nggak akan terus muda Bapak Ibu. Istri saya kalau beli baju dia bilang gini, Papa, aku kelihatan lebih muda kan? Dari jauh saya bilang, kamu bukan lebih muda sayang, tapi pernah muda. Kamu pernah SMA. Terus akhirnya dia datang sama saya, kamu bisa aja. Iyalah. Akhirnya kita menua bersama, cinta sampai tua. Bersama-sama sampai tua, sampai kakek-kakek, ninen-ninen. Ya, makanya kalau saya udah berubah sedikit mah, nggak usah kamu ragu, tetap cinta aku. Ya, iya Pak. Dulu waktu aku nikah, waktu muda aku pikir siapa suami aku ya? Tuhan tunjukkan suamiku seperti apa? Nggak pernah Tuhan tunjukkan. Tiba-tiba nikah, gak taunya kamu suami aku. Iya aku juga. Aku dulu mikir siapa ya istriku ya? Nggak taunya kamulah istriku. Akhirnya kita jadi super tim, saudara. Saya kalau capek pelayanan, ya kan pendeta juga manusia, kadang-kala lelah, kadang-kala jenuh. Pernah jenuh Pak? Pernah kalau kepadatan pelayanan itu udah luar biasa. Pulang kayak ayam kecelup air. Terus saya lihat, Fani, iya Pak, sini nak. Kenapa Pak? Sini, pelukan yuk. Saya peluk aja anak saya. Melvin, sini. Apaan sih Pak? Sini kita pelukan. Bertiga pelukan. Istri saya dari jauh, aku nggak dipanggil. Kamu, sini. Akhirnya kita pelukan. Peluk sebentar aja. Akhirnya kuat lagi Bapak Ibu. Kadang-kala kalau udah kecapean pelayanan saya harus duduk. Lalu saya nyanyi. Melayani lebih sungguh. Saya nyanyi terus. Melayani sampai air mata saya tumpah. Sungguh. Lalu saya angkat tangan saya. Ini lemes-lemes nih. Tuhan lebih dulu. Sampai anak saya kalau udah lihat saya begini, jangan ganggu. Biarin, Papa lagi penyembahan. Padaku melayani. Nggak sadar saya sudah tertelungkup di lantai. Akhirnya jadi raksasa rohani lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah lemes melayani, berhenti sejenak. Lalu nyanyi lagu ini berkali-kali sampai Tuhan jamah engkau. Lalu engkau berkata, aku kuat Tuhan. Aku bisa, aku punya Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat mengalami apa yang Tuhan berikan dalam Pentakosta ini. Mari kita ambil sikap doa. Saudara tahu lagu Putri Siagian, lagunya begini. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Sama, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, kuatkan hati. Tuhan tak pernah meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak pernah meninggalkanmu sendiri. Sama-sama, selalu ada caranya Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong, saat mengangkat tanganmu, saat mengangkat tanganmu, Tuhan kan turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong, kuatkan hatimu, kuatkan hati, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi, jemaat GBI Chord, selalu ada caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong kita, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri, Sekali lagi, mari berdiri bersama-sama. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan
mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu, meninggalkan sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami, Kau luar biasa. Kami sembah Kau, kami bawa kemuliaan bagimu. Kami menanti-nantikan kuasa-Mu Tuhan dicurahkan atas kami, memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Glory. Buka hatimu, datang kepada Tuhan, minta kuasa-Nya, minta Roh-Nya memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Glory. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus lawat kami, penuhi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengalami Engkau dalam setiap firman yang sudah kami dengar. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata bahwa barang apapun yang kami minta dan doakan, maka Engkau akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami ada di ruangan ibadah ini. Sebab Tuhan telah melawat umat-Nya. Engkau telah membuat kebangunan rohani terjadi dalam hidup setiap kami. Tanpa terkecuali, semua kami dilawat Tuhan pagi hari ini. Dan keluar dari ruangan ini, kami menjadi orang-orang yang melihat Tuhan sebagai prodromos, Tuhan sebagai perintis, Tuhan sebagai sang pembuka jalan, Tuhan yang membuat terobosan-terobosan baru, next level baru. Engkau yang akan berjalan di depan kami, yang akan memperlihatkan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang kebesaran-Mu mengatasi semua keadaan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selalu.